korban Indosuria, kurang lebih 15 triliun. 15 triliun. Kenapa kasus ini nggak heboh? Itulah yang membuat kita bingung ya. Oh, bingung, kenapa? Kita bingung sama negara kita, keadilannya di mana? Iya. Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. No viral, no justice. Ini sebenarnya mereka mau bunuh saya ya. Oh ya, maksudnya bunuh gimana? Ini secara perlahan-lahan. Oh iya. Ya, jiwa saya, ya saya merasa dibunuh ya. Saya merasa hancur semua lah gitu. Yang sekarang saya bingung nih, keluarga besarnya nih, perampok nih. Perampok tuh maksudnya? Henry Surya. Sekarang sama aja polisi main asal sita misalnya barnya, bar yang di PIK yang punya Indra Kents. Oke, iya. Kan? Itu kan nggak mungkin dia sendiri. Ada rame-rame, iya, Tapi iya. kenapa disita polisi? Karena patut Polisi diduga. patut Oke. Nah itulah maksudnya kita cuma pengen equality before the law. Kalau memang kasus Indra Kents ditangani dengan serius, yang kasarnya ngomong kasus ikan teri, kenapa Iya. ratusan miliar? Ini 15 T. Indra Kents itu nggak sampai berapa bulan langsung dijadiin tersangka, langsung ditahan loh. ya barangnya langsung disita kan? Iya, kalau Iya, Henry Surya jadi iya, tersangka iya, dalam iya. 2 bulan, Iya. tapi tidak ditahan-tahan sampai 2 tahun. Kamu ini benar-benar ya masih berlaga nggak bersalah ya gitu kan? Iya, iya. Ya, kamu benar-benar lebih parah dari binatang. Uang saya sudah dirampok semua, ya mau dilaporin balik. Oke, sekarang kalian polisi penyidik, kalian semua keluarin pistol. Saya kasih nyawa saya ke dia. 3, 2, 1, close the gorden. Yes, oke. Apa kabar semua? Baik, apa kabar Pak? Jadi di sini ada katanya para korban ya dari kasus koperasi. Indosuria, Oke, dengan total kerugian korban Indosuria, Ya. kurang lebih 15 triliun. 15 triliun. Yes. Hampir 16 triliun. Hampir 16 triliun. Iya. Oke, ini 16 triliun. Kalau kasus yang kemarin Binomo sama Quotex berapa tuh? Sampai segini nggak? Nggak Iya. sampai 1 triliun. Nggak sampai cuma 1 triliun. miliar. Ratusan miliar. Iya. Oke. Tapi kalah ngetop dong berarti kasus ini sama kasus afiliator binary option. Tenggelam. Oh, ketenggelam. Kenapa tenggelam? Tenggelam. Oke, tunggu. Jadi ini kasusnya total kerugian adalah 15 triliun. Masyarakat yang dirugikan. Betul. Koperasi Indosuria. Oke. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, anggap saya orang awam, saya pengen nanya, emang saya juga masih awam nih. Gimana sih Koperasi Indosuria itu maksudnya kamu atau kalian, ibu namanya siapa? Ibu Erika. Ibu Erika, Jeffrey. Ibu Jeffrey, Mas Jeffrey, Mas Jeffrey. Dan ini Alvin Lim. Alvin Lim pengacara ya? Oh iya. Oke. Sampai akhirnya jadi, kita bilang investor ya berarti ya? Kalau kayak gitu, member apa? Kita disebutnya pada Indosuria itu sebagai nasabah. Oke. Karena diperlakukannya seperti bank pada waktu kita masuk. Oke, skemanya seperti apa? Skemanya ya ditawarkan oleh marketing bahwa ini tuh produknya produk deposito. Seperti bank. Karena Time mereka- deposito, Iya, betul. deposito berjangka, oke. Deposito Iya. berjangka. Oke. Karena kita juga mendapat biliet. Oh, dapat biliet. Dapat biliet seperti Cek. di bank. Oke. Jadi misalkan nih kita taruh 1 miliar, ada Oke. tulisannya bunga per tahunnya berapa gitu. Oke, interest rate-nya berapa? Interest rate-nya Bunganya? itu berkisar dari Pada saat itu? 8 sampai 11%. Oke. Tergantung naruhnya. Tahun berapa nih? Berapa tahun yang lalu? Sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Oke, 2 tahun yang lalu Iya. bunga deposito di bank hanya 4 sampai 5% kalau nggak salah saya ingat ya. Betul. Kan sekarang udah turun lagi nih, sekarang Iya. tinggal 2, apa berapa bunga bank? Oke. Ya. Betul. Oke, jadi saat itu bunga deposito di bank 4 sampai 5%, mereka menawarkan bunga interest rate 8 sampai 11%. 11%. Pasti tertarik dong. Yes, betul. Iya kan? Which is berarti kalau sampai 11% aja per tahun, misalnya kita naruh 1 miliar, berarti setahun kita dapat 80 juta. Dipotong pajak. Dipotong pajak, kita nggak ngapa-ngapain kan? Betul. Oke, terus masuk tuh. Masuk. Oke, totally Mas Jeff berapa? Kenanya. Iya. 12 miliar. 12 miliar? Yes. Oke, kalau Ibu? Saya udah ludas dirampok gitu. Iya, ludes dirampok. Iya, udah. Masuknya berapa tahun yang lalu? 2018.
2018. Iya, bulan 9 gitu. Jadi nasabah. Iya. Oke. Tapi bunganya itu ditransfer ke nasabah apa digulung lagi? Itu Jadi- balik lagi ke nasabahnya. Mau misalkan orang yang ikut 1 tahun ya dibayarnya per tahun. Oh, nggak boleh diambil selama setahun. Iya, selama setahun nggak boleh diambil. Kalau diambil Kalau diambil maksudnya sebelum setahun sebelum setahun ya kena penalti. penalti. Ada penalti. Tapi tergantung perjanjian. Iya. Kalau saya Beda-beda. iya, Beda-beda. kalau saya janjinya 3 bulan, 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Oke. Iya, saya tetap setahun jangka Oke, waktunya, oke. tapi bunganya per 3 bulan per 3 bulan cair. Oh, bunga cair 3 bulan ditransfer ke? Rekening sesuai permintaan kita. Oke, Mas juga dapat. Bunganya Betul. dapat. Betul dapat. Dapat bunga Pernah dapat. Pernah Oke. dapat. Pernah dapat. Iya, pernah dapat. Oke. Kemudian setelah gagal bayar ya nggak dapat lagi. Gagal bayar per tahun kapan? Tahun 2020 bulan Februari kurang lebih. 2020 bulan Februari, berarti 2 tahun yang lalu. Yes. Oke, gagal bayar tuh gagal bayar bunganya apa apanya nih? Gagal bayar semuanya, bukan Bunga? hanya bunga. Bunga nggak ditransfer? Nggak di Pokok juga nggak Pokok dibayar. juga nggak bisa ditarik. Withdraw nggak bisa ditarik. Iya. Nah, dengan alasan dia bilang Rush. rush. Oke, Rasa ada itu. penarikan besar-besaran. Yes, betul. Oke, nah pertanyaan saya, yang membuat Mas Jeff pada saat itu percaya untuk menginvestasikan atau menjadi nasabah di Indosuria apa? Perusahaan ini sudah berdiri di Indonesia itu kurang lebih 30 tahun. Tidak pernah ada masalah? Tidak pernah ada masalah. Dengan sebelumnya. skema dan sistem yang sama? Dengan skema dan sistem yang sama. Oke, oke, terus? Gitu ya. Kemudian dengan nama-nama tersebut ya kita bisa dibilang cukup percaya gitu dengan namanya Indosuria. Terus juga dia itu skalanya nasional, Oke. bukan Jakarta saja. Oke, Jadi nasabah dia itu nasional, Pak. Oke. Di ibarat kata di luar Pulau Jawa pun ada gitu, di Medan misalkan, di Iya, Jambi iya. gitu. Itu ada. oke, itu ada semuanya. Betul. Makanya percaya dan selama ini Percaya. tidak pernah ada masalah. Betul. Oke, pernah nanya nggak pada saat itu? Gue naruh duit di sini nih. Hitungannya dulu tahunan apa bulanan, Wil? Saya bulanan kebetulan. Oh, bulanan, berarti Bulanan. bunganya lebih rendah daripada tahunan. Iya, betul. Oke, pernah nanya nggak? Dana saya diinvestasikan kemana sih gitu? Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya? Kalau saya pernah nanya, Pernah nanya, apa jawabannya? itu jawaban marketingnya. Kalau saya selalu ketemunya marketing. Marketing, Iya, iya. lewat marketing ya yang datangin saya. Apa jawabannya? Nah, jawabannya dia ini akan kreditkan lagi gitu kepada pengusaha-pengusaha kecil gitu. Oke, Nah, diputar lagi duitnya pusat kecil. oke. iya, dengan begitulah dia bilang, dengan istilahnya simpan pinjam gitu kan. Oke, iya. Nah, udah itu dia bilang, saya terus bertanya kan, apakah ini aman? Oh aman, ini seperti tadi Jeffrey mengatakan, ini sudah 30 tahun dari turun-temurun dari orang tuanya gitu kan. Oke. Sekarang anaknya yang pegang perusahaan itu, apa tuh namanya, dia kalau ibu nggak percaya, bahkan dia keluarkan piagam-piagam. Bahkan terakhir piagam itu 2019 ya. Iya. Ah, masih keuangan Indosuria ini masih top, dia perlihatkan. Oke, jadi intinya tidak pernah ada gagal bayar sebelumnya. Nah, ini yang jadi tersangka kan udah jadi tersangka sekarang nih. HS ya. Ya. Betul. Ini yang punya langsung nih. Iya, ownernya. Ownernya. Mm. Kalau di bahasa koperasi Ya. itu nggak ada owner. Oh, kok jadi tidak ada owner. Tidak ada owner kalau Iya, di bahasa iya, koperasi. iya, iya. Jadi seperti kemarin kan Petgo kan udah diwawancara Ah. sama Deddy Kobusier Iya, juga, iya, iya. ya kan. Gara-gara dia sebut owner di story-nya, dia disomasi Sama? sama HS. Oh, Patricia Go kan juga Iya. nasabah juga, Iya, korban berarti ya. salah satu korban. Disomasi nih. Disomasi. Gara-gara ngomong di Deddy Kobusier. Iya, enggak, bukan gara-gara dia posting di story pada Oke. saat kejadian gagal bayar Oke. gitu. Hasil Disomasi. somasinya apa nih? Ya si Petgo-nya ketakutan. Ketakutan. Dia tuh selalu mengancam si Hendrik Suryanya. Iya. Tapi dia owner, di surat tersangka kan mengatakan owner Indosuria. Di surat tersangkanya ada. Ada. Ah, Oke. saya pelapor sendiri. Jadi harusnya apa kalau koperasi bukan owner apa? Pendiri dia atau ketua. 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 Ya, Biasanya beda. pendiri atau ketua. Jadi dia Kita- begini. Kita anggota. Nah, itu juga secara hukumnya Ah. itu katanya salah. Katanya saya kan bukan ahli hukum Oke, ya. oke. Iya, karena
kita itu bukan nasabah, harusnya anggota. Oke. Nah, kita disebutnya kalau sama marketing datang itu kan nasabah. Mereka sih bahasanya Sebutnya begitu. nasabah. Iya. Betul. Iya. Kita nggak punya kartu keanggotaan koperasi itu nggak punya. Oke. Yang harusnya itu ada dicetak katanya. Sesuai nama, sesuai mungkin nomor Oke. anggota koperasi. Jadi nomor perusahaan berapa, gitu. perusahaan sebesar ini koperasi ya? Saya pikir koperasi ini cuma ada di desa-desa ya. Iya kan? Koperasi unit desa gitu kan. Saya pikir kalau udah skala gede itu perusahaan, company, PT gitu ya. Iya, iya. Ini masih ada koperasi cuman Koperasi. skalanya besar gitu ya. Iya, skalanya besar. Oke, singkat ceritanya deh. Ini udah saya udah tahu skemanya nih. Udah tahu nih. Artinya mulai gagal bayar Februari 2020. Betul. Mulai curiga, panik atau Ya, gimana? langsung syok pada waktu itu, syok, lemes karena uang kita yang kita taruh di situ nggak bisa ditarik. 12 miliar pada Ya, saat itu. Oke. kalau uang saya persiapkan untuk beli rumah tadinya. Tadinya. Beli rumah udah sampai mau nawar, Mhm. pas saya telepon ke marketing, nah itu dibilang Pak nggak bisa ditarik uangnya. Oke. Ini ada penundaan dari 6 bulan sampai kurang lebih 2 tahun baru bisa ditarik karena Oke. ada rush. 6 bulan sampai 2 tahun. Iya. Kaget dong. Kaget, langsung kaget pada saat itu, lemes, kaget, dan akhirnya nggak lama ya muncul beritanya di media bahwa ini gagal bayar dan segala macem. Oke, berarti udah menyimpulkan pada saat itu apa yang terjadi? Simpulannya gagal bayar. Gagal bayar. Yes. Oke, berarti belum jadi kejahatan dong? Mungkin Saya belum kurang tahu tahu saat deh. itu, belum tahu. Belum tahu pada saat itu. Apa-apa. Belum tahu pada saat itu. Walaupun bilang nggak bisa di withdraw, nggak bisa ditarik, sempat nyoba nggak? Nyoba. Nyoba. Tetap nggak bisa? Nggak bisa. Oke, Nyoba. 12 miliar. Nah, ada nggak yang Mas tahu lebih dari 12 miliar berapa satu Ada. orang? Satu orang, Ada. satu orang. Ya mungkin dinilai 100 miliar. Satu orang naruh 100 miliar. Yes. Saya ada satu klien 127 miliar. Udah Satu kasih kuasa. orang Satu naruh orang. 127 miliar berarti 127 miliar hilang begitu aja. Hilang. Dan dia nggak mau lapor polisi. Kenapa dia nggak naruhnya di bank? Nah, itu dia. Oh, karena tadi tertarik bunga 8%. Iya, mungkin. Iya, iya. 11% bahkan. Dan nama besarnya itu loh. Iya, iya, iya. Kalau saya sih punya duit Cabangnya di mana? 10 miliar aja, kalau saya mendingan usaha gitu. Tapi kalau mungkin pada saat itu, ya lagi belum tahu mau usaha apa kali ya. Iya. Oke, masih- oke. Sampai ada satu orang 127 miliar. Iya. Paling gede itu kita lihat dari daftar PKPU satu orang 300 miliar. Oke, totally 15 triliun lebih. Betul. Iya. Pertanyaannya, kenapa kasus ini nggak heboh? Itulah yang membuat kita bingung ya. Oh, bingung, kenapa? Kita bingung sama negara kita, Iya. keadilannya di mana? Iya. Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. No viral, no justice. Ini gitu berarti kan. udah ada pelaporan, sempat bikin laporan kapan? Sudah, saya bikin laporan LP di Barreskrim itu Maret 2020. Oke, oh jadi ini kasus sebetulnya lebih awal dari binary option. Iya. Oh, jauh. 2 tahun Jauh. lebih Lebih awal. awal. Ini Binary udah option 2 kan tahun. baru banget dan langsung Langsung naik. langsung ditangkap, Langsung ditangkap, tersangka, iya, langsung Iya. beritanya di mana-mana. langsung disita gitu Iya, kan. Betul. di media-media besar ada semua. Oke, jadi dari 2020. Yes. Berarti kalau nggak salah tersangka HS baru jadi tersangka saya lihat di berita kemarin. Tersangka Tersangka udah udah 2020. 2020 juga. Oh, tersangka. Tersangka. Oh, jadi 2020 udah jadi tersangka. Iya, Sudah. udah Tapi 2 tahun. Kalau nggak salah saya baru lihat berapa minggu terakhir deh. Berapa sebulan lalu ya? Sejak Penjara. laporan polisi dibuat, 2 bulan kemudian udah naik tersangka. April udah tersangka. Oh, kenapa baru ditangkap kemarin? Kan saya baru lihat nih kalau beritanya baru lihat kemarin. Itu dia, kami Iya, itu udah dia. vokal ke media dan ke Mabes minta ditahan. Alasan dari polisi nggak perlu ditahan karena paspor mereka sudah kami tahan katanya. Nggak bakal bisa kabur. Loh, 3 kenapa beda tersangka dengan itu. Indra Kents dengan Doni Salmanan? Nah itu dia, Itu sudah dia. jadi masalah. Mereka dalam waktu cepat loh. Seperti itu. Dan yang lebih parah lagi Mas Iya. Puya, ini tersangka ada 3. Iya. Hendri Surya, Iya. Suwito Ayub, sama Jun Indria. Oke, siapa aja tuh? Jadi Suwito Ayub ini direktur operasional, Oke. Jun Indria yang pegang uang, Hendri Surya pendiri, ketuanya. Nah, Oke. mereka katanya bilang paspornya udah ditahan, nggak bakal kabur. Iya. Nah, ketika kita gembar-gemborin untuk ditahan di Iya. situ, ternyata ketika mereka mau tahan, 1 orang ini udah kabur, Suwito Ayub. Sekarang nggak ada ini. Tidak ada, hanya 2 yang ditahan. Kabur kemana? Taunya kabur dari mana? Press release-nya polisi setelah kami desak. Kabur kemana? Nggak tahu justru. Alasannya Dia sih bilang ke alasannya pakai paspor Singapura ya? palsu katanya, lewat Singapura kabur. Iya. Padahal Oke. dia bilang paspornya udah ditahan. Oh, minimal at least kan kalau misalnya paspor ditahan berarti kan harus ada cekal juga di
imigrasi kan? Betul. Bener Nah, masalahnya cekal ini yang orang-orang nggak tahu, Iya, hanya iya. bisa diperpanjang 1 kali sejak Prof Yusril itu ngajuin gugatan MK. Iya, Jadi iya. kalau dulu nggak ada batasnya, sekarang ini sekali terus bisa diperpanjang sekali. Jadi 6 bulan, cekal itu 6 bulan berlaku. Oh. Perpanjang 1 kali 6 bulan, berarti 1 tahun doang. Oh, jadi sekarang ada yang udah kabur nih? Karena sudah 2 tahun tidak ditahan, ya Iya. udah habis masa cekal. Oh, tapi yakin nih kabur ke luar negeri nih? Yakin. Yakin, oke. Berarti sekarang yang ditahan 2, dan ini baru berapa lama yang lalu ya, kalau nggak salah beritanya? Maret tanggal 1. Iya, baru belum sebulan ya, sebulan yang lalu ya? Iya. baru 3 minggu. Iya, 3 iya. mingguan lah ya. Apa mungkin gara-gara desakan dari masyarakat juga, dalam arti kita gini, binary option kan juga sebulan ini kencang nih. Betul. Apa jadi masyarakat mendesak? Kan baru juga nih robot trading juga, HS juga lagi inisialnya nih. Bener. Robot trading Fahrenheit juga baru ditangkap Itu juga. Heri Susanto Iya. HS-nya. Jadi Ini waktu Henry Suri. Iya. Februari akhir Iya, itu, iya. Mas Uya, para pendiri Forum Indonesia Adil, Iya. ada DPR, di situ ada ketua Iya. IPW, ada Yenti Ganasi, Iya. PPATK, Iya. terus ada ketua Satgas, Iya. Tonggam, ada Tipit Exus juga Iya. datang, termasuk saya juga, kita jadi pembicara di Forum Indonesia Adil bahas investasi bodong. Iya. Nah, di situ dikulik bahwa ternyata kerugian dari investasi bodong saat itu, belum termasuk robot, itu sudah jauh lebih besar dari kerugian BLBI. Oke. Nah, video itu diberikan ke Bapak Presiden Jokowi yang dimana 3 hari kemudian Bapak Presiden mengadakan pidato dan dibilang ini bahaya serius, skema Ponzi wajib dibasmi. Nah, seminggu kemudian baru Indosuria ditahan dan kasus-kasus investasi bodong naik. Jadi kami ada banyak laporan kasus lain yang selama 2 tahun kami laporin mandek Mendek. total. Oke, Mandek. iya. Setelah Bapak Presiden Jokowi bertitah, di situ seminggu kemudian naik semua kayak mayat hidup bangkit semua. Masa nunggu Pak Jokowi ngomong dulu Itu baru? dia, kita. Iya. Itulah Jadi- lucunya jadi negara ini kita. Pertanyaannya ada apa kok 2 tahun ini jadi tersangka nggak diproses-proses, setelah Pak Jokowi ngomong Langsung baru naik. keluar semua. Betul. Tapi udahlah, percayalah kalau Pak Jokowi udah ngomong mungkin nggak akan ada yang aneh-aneh lah. Itu Harusnya dia. ya. Seharusnya. Benar kan? Ini juga jadi perhatian juga, atensi dari seluruh jajaran yang terkait. Pak Presiden juga udah pantau gitu kan. Harusnya Betul. tidak ada intervensi dari mana-mana harusnya ya. Harusnya. Sedangkan kasus Jiwasraya yang Oh iya, saya tahu dengar di Jiwasraya. kasus Jiwasraya yang mungkin menyangkut kerugian negara, ya kan? Itu diusut tuntas. Iya. TSK-nya mungkin dimiskinkan Tersangka juga, dimiskinkan. di penjara juga. Harta udah disita semua? Sita semua. Beni Cokro itu semua disita. Heru Hidayat. Oke. Dan ancamannya seumur hidup malah. Oke, Jiwasraya totally berapa yang disita? Oh, puluhan triliun itu. Puluhan Mereka triliun disita. udah berhasil disita. Sudah disita Karena semua. ini kerugian negara. Iya. Nah, iya. Berarti kalau kerugian negara diperhatikan, Nah, bro. ini kerugian masyarakat gimana? Iya. Kalau kerugian negara Oke, diperhatikan, oke. kerugian masyarakatnya kan negara Indonesia juga kan? Jadi, kita Mas- warga negara Indonesia Iya, juga. iya, Ini iya. negara iya. hukum. Jadi Iya, iya. secara hukumnya Mas Kuya, perbedaannya adalah di dalam kerugian negara itu Jiwasraya tidak melalui kepolisian. Iya. Langsung jaksa mengusut. Nah, jaksa menjadi penyidik dan penuntut sekaligus. Iya. Jadi disitulah ringkas. Iya, cepat, ya. Nah, sedangkan kerugian swasta, kita nggak bisa lapor ke jaksa. Iya. Kita harus lapor ke polisi. Polisi, ya. Nah, di polisi inilah lidik dan sidik baru tersangka nanti limpah. Nah, kebanyakan mandek dilidik, udah nggak naik-naik lagi. Pertanyaannya kenapa mandek dilidik, ayo? Itu dia, kami berusaha dorong di sana. Iya. Jawaban mereka, kami sudah manggil si terlapor, udah 6 kali. Nanti kita panggil lagi yang ke-7. Saya tanya, kalau ke-7 nggak datang, ya panggil lagi ke-8, Pak. Oke, Gitu. ini menarik. Berarti sekarang HS sudah jadi tersangka. Sudah ditahan. Hartanya sudah didata belum? Nah, itu Yang dia. tadi kan Jiwasraya disita. Betul. Doni Salmanan sama Indra Kents semua Disita. Iya. Doni Salmanan udah TPPU-nya jalan Oh, katanya. TPPU adalah tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, sedangkan ini 15T TPPU-nya mana? Aset-asetnya dikemanakan? Udah ada belum tapi yang asetnya udah diproses? Loh, tunggu. Kayak udah ada belum? Udah ada yang disita oleh pihak kepolisian. Tapi kalau kami lihat, yang disita itu hanyalah merupakan untuk pencitraan aja, Mas. Loh, disita udah pencitraan gimana? Ya, jadi Mabes Polri ini kemarin Iya, ini tuh. sudah sempat rilis bulan lalu, sudah disita total 1,5 T katanya yang dia sita. Berupa sebuah gedung yang paling gede itu hanyalah sebuah gedung Oke. Indosuria. Apa aja disita? Gedung? Gedung di Tamrin, Senilai? Indosuria Center, katanya sekitar 1 triliun. 1 triliun? Tapi yang lupa dibilang adalah ada hutang di dalam gedung tersebut. Berapa hutangnya? Ya hampir 80% lah. Berarti 800 Informasinya 800 miliar.
mungkin sekitar 700-800 kira-kira. Oh, berarti sisanya tinggal 200-300 miliar? Iya, dan sedangkan dalam proses persidangan kalau nggak dibayar, kan nanti bunga dan penalti akan ada di Jalan situ. terus. Dan yang dapat bukan korban. Bang, oke, tadi itu gedung. satu, terus gedung. Terus yang lainnya Mobil-mobil, tuh cuma kendaraan rumah-rumah kecil sama ada mobil jumlahnya kurang lebih 40-an. 40 biji totally? Nah, dari 40 itu yang mobil mewah cuma 2 yang kami lihat. Apa tuh? Satu Rolls Royce sama satu Mercedes-Benz S-Class. Oke. Itu pun sudah mobil bekas lah, udah berapa tahun, Iya, 4 iya. tahunan di situ. Sisanya Avanza, Innova, mobil marketing mereka. Iya. Operasional di situ. Oke, Dan dan itu. dimana kalau misalnya nanti setelah selesai sidang sampai MA 3 sampai 5 tahun dari sekarang, depresiasi ya kurang lebih nilai cuma 20% lah. Oke. Totally berapa yang sudah disita tadi dari mobil-mobil tadi? 40-an. Oke, dari mobil, gedung. Ya, mobil, gedung, apartemen. Nah, satu lagi mereka rilis belum lama kan bulan lalu. Iya. Nah, saya bandingkan rilis bulan lalu dengan rilis direktur sebelumnya tahun lalu. Jadi Iya. tahun lalu di bulan Juni tanggal 3, Iya. itu direktur tipe Texas yang lama, Helmi Santika, ada rilis. Apa? Dia bilang sudah disita sebuah kapal pesiar. Ya. Yak. Oh, Mewah. nilainya? Nilainya kami telusuri karena itu namanya ada Duchess. Ya Oh, kan? Duchess, iya. Duchess, nama kapalnya dibuat di San Lorenzo. Berapa ratus miliar 200 miliar. 200 Iya, miliar? 200 miliar. Ada dong disita? Berlabuh di Marina. Dia bilang udah disita di bulan Juni. Tahun lalu? Tahun lalu. Disita? Nah, ketika dirilis lagi bulan ini. Oh, yang kemarin ditangkap? Yang kemarin ditangkap, kan mereka Iya, rilis tuh. iya. Aset yang disita. Ada dong? Tidak ada. Loh, kok justru. nggak ada? Ini yang kami pertanyakan. Oh, jadi ada harta yang disita yang dimasuk ke dalam dalam apa sih? Dalam list daftar rilis, sitaan. daftar biaya sitaan tahun sita. lalu ada, tiba-tiba ngilang. Nggak ada di sini. Sulap itu. Nah, yang repotnya lagi, Mas Uya, yang saya lihat Iya. ya. Jadi Henry Surya ini ada di dalam 1 tahun terakhir, dia mau coba selesain satu-satu nih. Misalnya sama Mas Jeffrey dia datang. Ya, saya Jeff, lu pernah- berapa 5M? Gitu. Saya pernah ditawarkan tuker aset, saya punya suratnya. Tuker aset rumah di kurang lebih di daerah Kuningan, Iya. Jakarta Selatan. Itu nilai rumahnya sampai saya bayar appraisal bank. Itu rumahnya cuma nilainya 13 miliar. Di appraisal 13 miliar. Oke. Appraisal ya. Tapi di surat perjanjian tersebut yang saya ditawarkan, saya disuruh top up nilai 12 miliar. Jadi uang saya dikemanain? Oh, jadi suruh top up lagi. Disuruh top up lagi. Jadi saya mesti beli rumah itu harganya 24 miliar. 24 miliar, iya. Nah, ini sama aja uang saya dibuang ke laut gitu. Iya. Oh, makin boncos dong lo gitu Nah, ya. iya ini kalau bukan rampok apa namanya? Kita udah jatuh ketiban tangga. Oh, oke, jadi- ditimba lagi sama ember sama apa yang lain gitu kan. Jadi sempat mau minta, oh yuk kita selesaikan, tapi Iya. tetap nyari untung ya Ini judulnya. kan nggak baik ya, Mas Uya, Iya, betul iya. nggak? Nah, Saya jadi juga begitu Iya, ditawarin apa? apartemen Casablanca. Yang paling kecil tipenya. Iya. Saya udah tanya di pasaran cuma 500 Oke, juta. iya. Dia mau tawarkan pada saya Dihargain berapa? 4M lebih. 4M? Iya, dari harga yang 500 Lebih gila juta. lagi. Berapa Nah, kali lipat dari 500 udah juta itu, sampai 4 ide itu saya tolak tuh ya, saya nggak mau. Tahun kemarin kurang lebih ya hampir setahun lalu pernah telepon lagi. Nah, dia bilang mau segera melunasi uang saya, tapi dia minta saya top up 100% dari AUM saya. Oh, Lalu saya tanya, iya. ini aset total harganya berapa? Iya itu Bu, 2 kali lipat dari AUM Ibu. Nah, udah itu terus saya tanya lokasi mana, asetnya berbentuk apa? Dia bilang gini, kalau Ibu setuju, Ibu kita ketemuan dulu. Setelah itu Ibu masukkan uangnya, baru kita lihat asetnya, lokasinya. Kalau cara begitu kan rampok. Kayak ngerasa dijebak gitu mungkin. Hah? Bukan jebak lagi, Iya, itu iya. mah mau rampok. Tapi kan saya nggak bodoh lah. Iya. Oke Bu, saya mau tanya. Apa efeknya buat Ibu dan keluarga Ibu dengan kasus ini? Waduh, Apa ceritain coba? efeknya Iya. pertama ya saya sendiri ya. Ini kan saya korban. Iya. Jadi efeknya pasti saya stres, shock berat. Sampai kan. gimana? Sampai langsung asam lambungnya naik. Kunang-kunang tiap hari kayak gempa bumi. Lama kelamaan itulah ya. Saya bingung sama pencernaan saya kayak ada darah. Terus saya cek ke rumah sakit di lab
itulah asam lambung, lambung dan usus saya luka. Luka. Iya, itulah efek dari stres ya, gara-gara Ibu sampai stres. jelas lah, udah pasti lah Pak. Ya, asam lambung kan menurut kedokteran kan itu gejalanya dari stres. Iya. Itulah dia. Aduh, pokoknya masa depan kita udah dibunuh dah, udah hancur semua dah. Bisnis kita juga udah dirampok, jadi modal kita segitu-segitunya. Jadi akhirnya bisnis saya juga tutup total. Ini sebenarnya mereka mau bunuh saya ya. Oh ya, maksudnya bunuh gimana? Ini secara perlahan-lahan. Oh ya. Ya, jiwa saya, ya saya merasa dibunuh ya. Saya merasa hancur semua lah gitu. Jadi pelan-pelan jiwa ibu sakit, Iya. ibu stres gitu. Iya, jadi anak-anak pendidikan juga hancur. Iya. Kita nggak bisa lanjutkan biaya. Iya. Kan? Oh, jadi ibu merasa dibunuh dalam arti kata konotasi kali ya, maksudnya jadi bukan dibunuh secara dibunuh gitu tapi Iya, tidak tapi secara langsung. maksudnya dibunuh ya jiwa ibu di perasaan ibu gitu kan. Iya. Juga banyak korban yang sudah bunuh diri. Apalagi dari korban-korban lainnya apa yang cerita-cerita apa yang ada di balik semua ini? Banyak yang udah sakit, stres di situ. Banyak. Terus ada yang itu uang sebenarnya buat pengobatan ibunya. Ibunya sakit keras Ibunya buat sakit pengobatan. mau ditarik nggak bisa, ya kan? Jadi nggak bisa bayar biaya pengobatan. Ada yang buat uang pensiun, udah kerja puluhan tahun sebagai dokter di situ, uangnya nggak bisa ditarik. Sedih sekali ngelihat Dokter sekarang juga ada mereka, korban ya. Ada dokter TNI juga kena situ. Jadi disitulah saya juga hampir tiap hari di WhatsAppin sama para klien, Pak Alvin minta tolong, saya sakit, ibu saya sakit nggak punya uang. Kita juga bingung sebagai lawyer gitu kan. Iya. Kalau memang datang ngelihat ke sana sendiri, pasti kita juga ngenes. Itu ada bapak-bapak satu usia 76 tahun, istrinya udah gangguan mental. Iya. Anaknya udah ninggalin dia, cuma tinggal berdua doang. Iya. Rumah terlantar seperti itu Iya. kan. Jadi kalau kita ngelihat tuh miris sekali sih. Pak Alvin ini pro bono apa gimana? Kita ada yang kita kasih pro bono yang Iya. memang tidak mampu, Iya. tapi kalau yang mampu mereka Iya. bayar fee sih. Oke, jadi saling subsidi juga sama ya. Benar, subsidi. Oke, yang miskin sama sekali jadi miskin juga ada. Ada juga. Ada banyak. Iya. Bahkan ada yang saya dengar ya, Iya. dia jual rumah. Iya. Dia pikir Iya. diinvestasikan dulu ke Iya. Indosuria, Iya. nanti hasil bunganya dia mau kumpul, mau beli rumah yang agak kecilan karena kan dia punya anak cuma satu. Tapi sebelum beli rumah yang kecilan dapat bunga udah ludas semua, akhirnya dia numpang, saya dengar sekarang. Oke. Nah, ada satu klien yang lebih tragis lagi, Bang Buya. Tadi Iya. kan udah dibilangin kan. Iya. Jadi dia disuruh top up, dia nggak tahu harga rumah tersebut. Oke, ditawarin juga Ditawarin. ditukerin Dia sama pikir, aset. Oke. Dia pikir oh ya udahlah kalau bisa dapat dari situ. Nah, dia pinjam lagi sama orang, pinjam sama bank Buat top up. untuk top up biar supaya dapat aset itu. Kasih rumah, apa ruko di situ. Nah, setelah di top up dia dapat balik nama dong, sertifikat Iya. ke nama orang itu. Dia pikir oh selesai uang saya balik. Apa yang terjadi Mas Apa? Buya? Apa? Rumahnya itu disita sama polisi. Karena? Dibilang itu uang hasil kejahatan, tidak semestinya dibalik namakan. Jadi dia udah hilang sekali, hilang lagi kedua kali buat top up, asetnya diambil lagi sama polisi. Kasian banget. Sama Mabes. Jadi udah ada 5 properti yang disita balik sama polisi, ya, yang sudah dibalik Padahal udah balik nama. investor. Sudah balik Nggak nama. fair dong. Secara hukum memang seperti itu. Kan udah ada jual beli, udah akad jual beli. Betul, tapi yang dijual itu bukan milik Hendy Surya, ya kan, Loh. dianggap milik korban. Tapi kalau ada akte jual beli balik nama kan ada di atas notaris. Iya, tapi kalau hasil kejahatan tetap bisa disita. Oke. Bahaya dong berarti kalau misalkan saya sampai Lu ngambil rumah. aset itu Betul. Ya karena memang seperti itu. Kalau uang hasil kejahatan, kan kayak Rudi Salim aja ditanya, atau Deddy Iya, Corbuzier, 150 iya, juta nih uang hasil rakyat. Iya, iya. Mau dia beliin apa juga kan pasti disita polisi. Memang hukumnya Iya. seperti itu, Mas. Ngomong begitu. Hukumnya memang Nah, seperti makanya itu. dari kan jual beli juga hati-hati nih. Kita beli sama siapa harus, Betul. iya kan? Karena kalau patut diduga hasil kejahatan, Iya. masuk nanti TPPU pasal 5-nya nanti. Iya, iya, iya. Situ pasif.
Oke. Sekarang begini, sekarang kita bilangnya itu patut disita kan hasil kejahatan. Yang sekarang saya bingung nih, keluarga besarnya nih, perampok nih. Perampok tuh maksudnya? Henry Surya. Oke. Saya nggak mau ngomong nih. Iya. Saya sampai udah nggak bisa ngomong dia bagaimana Iya. lagi. Karena dia rampok uang saya bilang dia perampok. Oke. Ya. Ini keluarga besarnya. Iya. Kayak bapaknya, kenapa nggak diperiksa kan? Ya, Apa hubungannya bapaknya sama dia? patut diduga lah Pak. Oke. Itu aliran uang ada tidak ke bapaknya. Setahu saya ya, saya lihat kemarin ada data keuangan bapaknya itu ada hampir 20 T. Oke. Oh, bapaknya ada uang 20 triliun. Iya, hampir 20 Iya, triliun. iya. Ya patut diduga lah, diperiksa dulu ya, ada aliran dana. Oh, mungkin seperti Indra Kents dan Doni Salmanan ditelusurin gitu. Pacarnya aja kan sampai diperiksa tuh Iya. Indra Kents. Iya, iya. Kan pacar kado Iya. satu tas Atta Halilintar ya. Oh, artis-artis yang dikasih duit dan barang aja kemarin juga diperiksa. Semua, termasuk diperiksa. Tapi Udin ini enggak. Ini kagak. Kenapa? Apa Istrinya belum aja kali? nggak Belum diperiksa. kali. Belum. Istrinya? Ini sudah 2 tahun lebih, Mas. Oh, istrinya nggak diperiksa? Iya. Istrinya aja Ya kagak semoga diperiksa. sih nanti diperiksa, ya kita nggak tahu Oke. Sekarang gini nih. Tadi ini menarik nih, harta yang disita. Iya. Tadi kan dibilang sudah ada gedung, mobil senilai 1,5 berapa triliun ya? 1 triliunan lah. Oke, belum termasuk gedungnya memiliki hutang. Iya, belum yak 200 Oh, miliar. yang tadi ada di laporan rilis terus sekarang nggak Iya, ada. Betul. Di laporan terakhir yang itu nggak Di masuk. laporan terakhir nggak masuk. Nggak masuk ya. Oke. Tapi kalau nggak salah saya lihat waktu kemarin ya, ini nggak tahu nih benar ini kasus yang sama apa enggak ya. Saya lihat kalau nggak salah ada ditangkapnya tersangka, saya lupa nih kasus Fahrenheit apa kasus Indosuria ini. Kalau nggak salah ada uang banyak di atas meja. Sini, karena sakit. Kami tidak percaya, kami mengecek ke lokasi dan ternyata saudara Suito Ayu sudah tidak berada di tempat tinggal. Dalam arti telah melarikan diri. Untuk itu, kami mengambil dua tersangka lainnya atas nama saudara HS dan saudari CI untuk diminta keterangan dan dalam proses penangkapan dan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri seperti saudara Suito Ayu. Itu Mbak Erika yang tahu karena pas press release-nya Indosuria, dia lihat itu tumpukan uang di situ pas yang di Surya. Itu uang palsu. Uang palsu gimana? Hah? Kasus Tunggu, saya nggak ngerti nih. Jadi gimana? kasusnya uang palsu itu sebelum kita rilisnya Indosuria itu uang palsu dulu, pengedar uang palsu. Kasus lain. Iya, kasus lain. Ada barang bukti di atas meja. Iya. Terus habis itu selesai press release itu, Langsung lanjut ke kasus Indosuria. oh jadi tuh uang tuh yang di depan itu bukan barang bukti, barang sitaan uang Indosuria bukan? Bukan uang palsu itu. Berarti saya nangkepnya salah ya. Oke, jadi ibu lihat tuh press conference-nya tuh. Lihat tanggal 1 Maret itu. Oh, bareng sama kasus uang palsu. Iya. Gimana sih kalau press release itu berarti kayak tersangka-tersangka di TV-TV tuh ada di belakang gitu, berdiri gitu. Oh, ini gini. Waktu tanggal 1 Maret kan diberita bahwa si HS ini sudah ditahan. Tahan. Nah, di Mabes Polri gitu kan. Nah, pas tanggal 1 Maret saya datang ke lantai 5 ruang Texas. Dirtip Eksus Ya, ya. ya. Nah, di situ saya mau ketemu penyidik. Jadi tukang piketnya, Bu, semuanya sibuk di lapangan. Saya nggak mengerti apa Ya. itu. Tapi saya tungguin. Tiba-tiba itu HS dan Jun Indria itu sama penyidik dan Pak Kanit keluar dari ruangannya. Nah, di situ dalam pikiran saya, loh, tahanan bukan di basement 1, kok di lantai 5 ini mereka keluar dengan kayak temen aja, bercanda-canda, tepuk-tepuk pundak, mau turun lift. Oh, pas mau press conference ya. Pas mau press conference ya. Nah, mau turun. Setelah mereka turun, saya nggak tahu mereka lakuin apa di bawah. Kira mau ke tahanan. Saya tanya lagi sama tukang piket. Tukang piket, Bu, saya nggak tahu mereka kemana. Ibu silakan aja turun ke lantai 1, Ibu lihat sendiri. Pas saya turun,
wow, di situ kok banyak banget gitu tahanan gitu kan. Ternyata itu kasus lain, pengedar uang palsu, semua diborgol, saya lihat tangannya. Kok HS-nya nggak diborgol? Terus Oh, ada. itu maksud jadi itu ada 2 kasus tuh. Jadi pengedar uang palsu tadi tangan diborgol. Iya. Pak HS nya diborgol. Enggak, udah itu Beda lah kasusnya kali Bu. beda apa ya? Kan Ini kalau pengedar uang palsu kan penjahat. Gimana ya ngomongnya, saya juga bingung ya. emang ini perampok 15 T Oh, iya. bukan penjahat Oh, ya. iya, 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 Lebih iya, lagi, iya, iya. lebih parah lagi. Iya. Itu uang palsu enggak sampai 1 T loh, saya dengar Iya, loh, iya. paling berapa ratus M doang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, ini lebih parah lagi loh, bukan perampok, pembunuh loh. Iya. Pelan-pelan Nggak diborgol. nggak diborgol. Iya. Nah, bahkan parah lagi tuh asisten pribadinya. Ya, adalah beberapa orang saya lihat. Saya sempat foto juga ya. Ngobrol-ngobrol aja. Nah, terus Ngobrol-ngobrol enggak. gimana maksudnya? Nggak ngerti. Saya juga nggak tahu mereka ngobrol apa ya, seperti biasa aja santai gitu. Oke. Fotonya tunjukin. Ada fotonya? Ada, Waktu press conference? ada. Boleh mana coba lihat. Nah, ini kan belum. Ya, Oke. belum dimulai ya. Oh, ini mau press conference nih. Oke, Iya, oke. belum. Udah ngobrol sama asisten pribadi dia. Nah, terus nggak lama, dia curiga sama saya. Terus, Oke. kira-kira nggak tahu lah, dia mungkin kasih tahu. Oh, dia udah kenal muka ibu nih ya? Ya. Karena yang udah ketemu tadi ya? Iya. Enggak. Oh, belum ketemu nih, sebelum ketemu tadi ya? Belum. Dia nggak kenal, mungkin namanya penjahat ya. Dia curiga lah, ada korbannya lah, gitu kan. Namanya perampok ya. Akhirnya dia mungkin kasih tahu kali ya sama apa tuh penyidik atau Pak Kanit Iya, ya. iya, iya. Tiba-tiba Pak Kanit datang saya. Iya, iya. Ibu, kenapa Pak? Emangnya kenapa? Ibu nggak boleh kesini. Saya bilang, kenapa Pak? Iya, ibu nggak boleh kesini. Oh begitu ya Pak. Ingat ya Pak, saya minta keadilannya ya. Saya bilang, ibu ke sana aja ke depan. Tuh banyak wartawan di sana. Ibu ke sana aja, dia bilang. Udah, akhirnya saya jalan ke sana. Itulah ceritanya. Ibu nonton tuh di situ. Iya, saya nonton semuanya. Itu kayaknya aneh gitu loh. Iya, Dengan iya. apa sih? Padahal ini lebih parah loh, ini penjahatnya, perampoknya ini. Oke. Daripada Tenang Bu, sabar. aduh. Oke, jadi menurut kalian masih aset atau harta yang belum ditelusurin ada berapa totalnya? Oh, masih banyak banget kalau menurut Masih kami. banyak banget. Ini sekitar 10% doang kan? Itu pun dalamnya 10% masih ada utang. Masih ada utang. Nah, begitu. Jadi kalau polisi bilang 1,5 T yang disita, sedangkan kerugian 15 triliun kan cuma 10%. 10%? di situ. Iya. Apalagi kira-kira yang harus ditelusurin, yang kalian tahu? Jadi sebenarnya simpel sih. Ini kan udah zaman milenial. Jejak digital juga ada. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi kita lihat Facebook sama Instagramnya keluarga mereka. Oke. Ya, Henry Surya aja pakai jam tangan itu 1 jam 10 miliar. Richard Mille. Oh, Richard Mille. Ya kan, dia ganti-ganti tuh, ada yang warna putih, ada yang warna merah, di setiap fotonya tuh ada. Iya, jadi Ganti-ganti warna, tapi itu jam asli apa enggak? ya kalau udah selevel dia sih, info yang saya dengar, karena klien saya dulu pernah disuruh tukar jam, dia udah cek itu asli. Oke, jam-jam yang beredar di Facebook ada apa aja, Bang? Iya, jadi ya jam-jam mewah lah di situ kan, RM. Terus selain jam juga kita lihat tas Hermes, Punya siapa, Masa? istrinya justru. Oh, saya sangka Iya. Pak HS buat tas Hermes. Jadi istrinya itu punya Hermes ya, ada di foto itu Himalayan yang diamond, yang kayak Syahrini punya. Oke, cek berapa? Hermes Himalayan. Oke. Nah itu kurang lebih 10 miliar. Tas 10 miliar. 10 miliar. Iya itu. Dan sekarang Mas Kuya punya 10 M pun belum bisa dapat karena limited edition. Oh iya, barang-barang kayak gitu kan barang-barang yang nggak Betul. VIP aja belum tentu dapat kalau nggak VIP. Betul. Iya. Nah yang ketiga itu aliran dana yang kami duga juga ke adiknya dari istrinya si Henry Surya ini, Betul. Welly Chandra. Ke adiknya dari istrinya. Jadi gini Mas, yang namanya TPPU itu tindak pidana pencucian uang secara hukum berlakulah yang namanya pembuktian terbalik. Iya. Pembuktian terbalik itu bukan berarti orang itu pasti bersalah, bukan. Iya. Tetapi ketika itu patut diduga, Iya. makanya pacar aja sama mamanya pacarnya si Vanessa Kong aja Indra diperiksa, kasus Indra Kents, ya, ya. Indra Kents, gitu Iya. kan. Nah Biar ini, ya harus fairnya gitu betul, maksudnya. ini istri loh, yang dimana Oh, itu belum diperiksa, belum diperiksa. belum nggak diperiksa.
Belum apa tidak? Tidak diperiksa. Dipertanyakan nggak kenapa dia nggak diperiksa? Ya kita udah ngomong terus, nanti dia bilang nanti belakangan. Iya, dia Selalu bilang belakangan. dahulu. Udah 2 tahun ini belakangan. Iya, Oke, Nah, belakangan. kita nggak tahu nih kapan belakangnya. urusinnya. Udah keburu aman dong nanti. Itu Hah? dia. Makanya keburu basi. Bukan, kalau saya ini Iya. di luar kasus ini ya. Iya, Kalau misalnya saya nih gitu kan, iya. diperiksanya nanti Iya. saya bisa kemana-manain dulu dong itu duit. Itu dia yang Jam harus paling diperiksa. liquid loh, jam tuh paling gampang ngejualnya. Nggak kedeteksi, ya kan, set, jual bayar Iya. pakai dolar cuma dapat cuma Betul. nggak tebel-tebel amat. Betul. Iya. Itu dia, Iya. Mas Uya. Oke, jam, tas. Oke, terus Dan apa lagi? yang ketiga ya itu yang tadi saya bilang, selain istrinya, kan istrinya juga punya saudara nih. Oke. Nah, saudara istrinya salah satunya itu Welly Chandra, Siapa itu? dia pemilik dari dealer mobil luxury. Oh, dia. Iya. Oke, Jadi oke. itu kami lihat, Ya hubungannya apa? ya ini sekali lagi patut diduga. Oke, karena Saya nggak setahu saya bilang udah berapa tahun ini ada ya setahu Ya kan? saya. Terus Indosuria Iya. dari 2012 ngumpulin dana masyarakat. Oh, oke, oke. Udah 10 tahun. Oke. Jadi ya Oke. patut diduga, patut diperiksa. Yang namanya pencucian uang, pembuktian Iya, terbalik. iya. Sita dulu, nanti polisi periksa. Kalau buktikan. nggak terbukti ya balikin, bener Nggak gitu kan? terbukti balikin. Jadi semestinya Hermes, Richard Mille, mobil mewah, sita dulu. Mobil mewah, emang ada mobil HS yang belum disita? Ya kan nggak, HS itu selalu kalau pamer barang-barang mewah, nggak mungkin dong mobilnya cuma satu Rolls Royce doang. Iya, iya. Itu logikanya aja. Oke. Di mana dia menyembunyikannya, itu kan tugas polisi sebenarnya tracing, mencari kan. Apa aja saran buat polisi kemana aja yang harus dicari? Jadi semestinya saya sih nggak perlu ngajarin ikan untuk berenang, tapi yang namanya tracing itu keluarga terdekat harus diperiksa dulu dari Iya. ayahnya, Iya. istrinya, keluarga dari Iya. istrinya, karena Iya. itulah kemungkinan kalau saya think like a criminal mind, disitulah dimana saya akan membantu menyembunyikan teman-temannya, karena Orang foto terdekat. mereka tuh beredar, bener. Foto-foto mereka tuh siapa aja? beredar. Beredar seperti apa? Jadi foto Hendy Surya Iya. sama istrinya sama Welly Chandra ini di Yak itu ada menikmati Yak, kebersamaan. oh yang Yak 200 miliar tadi. Iya, pesiar itu. Loh, kalau salahnya ada istrinya apa? Kalau misal dia kan ada istrinya diajak liburan kan nggak salah dong? Nggak Iya, salah. iya. Tapi Belum itu tentu yang dia saya bilang, yang punya Yak itu juga belum kan? tentu, makanya saya bilang bukan berarti dia bersalah. Iya. Tetapi patut diduga, Iya. harus diperiksa dulu. Harus diperiksa itu, Iya. karena tiba-tiba punya seperti itu kan, ini aneh. Nah, makanya diperiksa, ya kan, nanti disita dulu itu barang, suruh dia buktiin pajaknya, penghasilan dia, mencerminkan tidak. Dari mana sumber uang itu? Apa disita itu barang tuh apa? Barang apa lagi belum disita emang? Mobil-mobil mewah, satu mobil aja kondisi itu Kondisek. sekitar Mobil mewah di mana? 90 miliar ya kurang Ya lebih ya. kalau dia punya showroom, Oh, yang showroom tadi, oke. Showroom di Ya, iya. ya kan kalau dia punya Koenigsegg aja kalau nggak salah ya bisa 3-4 juta dolar. Oke, 3-4 juta dolar tuh 3-4 berarti juta 50 dolar. miliar. Ya, 50 miliar, biaya ya. masuknya kan. Oke. 40 sampai 50 miliar belum biaya masuk. Iya. Itu kan kalau satu. Iya. Nah, ini kurang lebih ada 2 ya kemarin kalau nggak salah ya, Pak. Iya, Di kalau gambarnya digambarnya seperti itu. Maksudnya kan ini Gambar di mana? di websitenya itu. Oke, oke, oke. Kita lihat website kan dia juga banyak. Sosial media. Terakhir yang Raffi Nagita itu Raffi ada Instagramnya masuk di saya. Saya lihat itu lagi di showroom dan lagi lihat Koenigsegg itu. Oke, jadi menurut kalian ini ada hubungannya gitu? Patut diduga. Oh, patut diduga. Oke, Patut oke. Patut diduga. Tapi belum tentu belum tentu juga kan gitu ya. Benar. Sekarang sama aja polisi main asal sita misalnya barnya, bar yang di Pik yang punya Indra Kents. Oke, ya iya. kan? Itu kan nggak mungkin dia sendiri. Ada rame-rame, orang lain iya, juga. iya. Tapi kenapa disita polisi? Karena patut polisi diduga. patut diduga. Oke. Nah itulah maksudnya kita cuma pengen equality before the law. Kalau memang kasus Indra Kents ditangani dengan serius, yang kasarnya ngomong kasus ikan teri, kenapa Iya. ratusan miliar? Ini Ini 15 T. jadi kasus Indra Kents sama kasus Doni ini masih recehan ya dibanding Betul. kasus ini gitu sebetulnya kan. Indra Kents itu nggak sampai berapa bulan langsung dijadiin tersangka langsung ditahan loh. Iya, Mas. barangnya langsung disita kan? Iya, kalau Iya, Hendy Surya iya, jadi iya, tersangka iya, dalam iya. 2 bulan, Iya. tapi tidak ditahan-tahan sampai 2 tahun. Oke, iya iya. Iya kan? Dan akhirnya sekarang ditahan kan? Akhirnya ditahan, Iya. tapi hilang juga, udah 1 orang udah dihilangkan. Maksudnya oh satu orang Suwito Ayub itu kan direktur kabur. tadi itu, Kabur. iya iya. Dihilangkan tuh maksudnya apa nih?
Jadi ada kemungkinan, ya kan, yang namanya orang ditahan, itu ada waktu 4 bulan untuk P21 di kejaksaan. Saya bulan lalu ketemu sama kejaksaan bintang 3, bintang 2, bintang 1 yang menangani kasus ini. Dan dia bilang, Mas, ini kami dapat berkas ini, sorry Mas, sampah. Kami ada sekitar 400 petunjuk yang baru dipenuhi polisi itu 10%. Dan yang paling parah tidak ada audit. Nah, jadi kejaksaan minta seluruh korban ini diaudit satu persatu, uang masuk dan uang keluar. Saya bilang, Pak Jaksa yang terhormat, kalau itu dilakukan 2 tahun aja nggak bakal selesai, bukan urusan kami. Kami minta nilai kerugiannya. Loh, kenapa yang para korban di Bandara Option tidak diperlakukan hal yang sama? Diaudit juga? Itu dia, makanya seperti itulah jaksa bilang, karena nanti kami yang harus mempertahankan ini di pengadilan. Iya kan, saya minta itu. Saya tanya ke polisi, Pak, ini gimana mau ini? Ya insya Allah 2 bulan bisa. Terus saya tanya, Pak, emang 2 bulan bisa? Setahu saya yang namanya audit forensik, PT biasa aja bisa 6 bulan sampai setahun. Ya kan, kata jaksa bisa kalau polisi mau kerahin 50 auditor di tiap daerah. Oke. Ya kan, itu hal yang nggak mungkin. Apa yang terjadi kalau itu tidak terjadi dalam 4 bulan, maka Hendy Surya akan bebas demi hukum dan tidak bisa dicekal lagi sama sekali. Akan terjadi nggak menurut Bapak? Bisa aja dugaan, karena kenapa? Bagaimana berkas bisa lengkap kalau salah satu orangnya udah kabur? Jadi kan berkas harus lengkapin, ini jadi satu berkas. Kecuali Mas sama Mabes di split. Di split berkas. Jadi si Hendy Suitoayub dipisahin. Sampai saat ini yang saya tahu masih satu berkas. Sehingga kalau ini tidak lengkap, kejaksaan akan bilang sorry, nggak lengkap P19. Sehingga apa? Nanti dia akan walk out. Dan dia bisa menikmati lagi asetnya di luar negeri. Tapi kan kalau sampai ini terjadi kan udah jadi sorotan. Kan pasti ini kan juga mempertaruhkan kredibilitas penegak hukum kita, Kak. Menurut saya sih nggak akan terjadi ya. Biasanya selalu saling salah menyalah. Ya kan, karena gini Mas, sorry di investasi bodong, yang namanya permainan hukum, oknum itu selalu ada, ya kan. Nah nanti kalau memang dia bebas, dibilang loh, saya sudah kerjain semua, tapi jaksa yang nggak mau terima. Jaksa bilang loh, ini belum lengkap berkas. Nah kita sebagai korban kan tidak tahu nih mana yang benar, mana yang salah, karena korban kan tidak pernah melihat berkasnya. Ibu sebagai pelapor kan, pernah lihat berkas nggak Bu? Tahu nggak berkas tentang itu, kelengkapan atau apa? Enggak. Itu dia Mas. Ibu atau Mas Jeff pernah ketemu sama HS lagi ya? Saya ketemu. Ketemu di mana? Tanggal 8 Maret di Mabes. Oh, pas sudah ketangkap? Udah. Datang tuh Ibu? Iya. Ngapain Bu datang situ, Bu? Ya, saya mau membuktikan benar nggak nih HS udah ditangkap, ada di tahanan. Ibu datang? Iya. Ketemu tuh? Datang. Ketemu. Awalnya dipertemukan di dalam kantor ruangannya Kanit ya. Di situ dipertemukan ya. Terus ngomong apa Ibu? Di situ dipertemukan, awalnya itu si Hendy Surya bertanya Ibu sebenarnya mau apa? Oh iya, mau apa? Terus Ibu jawab apa? Iya. Disitulah mancing emosi saya. Kenapa emosi, kan ditanya mau apa biasa Bu? Ini kan masa sih? Iya. Masa situ yang merampok uang saya, masa situ nggak ngerti sih saya datang maunya apa. Ibu jawab gitu? Ya, enggak, saya nggak jawab gitu. Pertama saya bilang gini, wah kamu masih segar-segar ya. Iya. Ini benar nggak nih, di tahanan apa di Bintang 5? Ibu nanya gitu? Iya. Langsung dia tanya lagi, sebenarnya ibu mau apa? Kamu manusia bukan? Saya bilang, kalau kamu manusia, kamu tahu saya mau apa. Saya kan korbanmu. Nah, saya bilang, kamu kalau manusia, kamu makan nasi, saya makan nasi juga ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, kamu ini benar-benar ya masih berlaga nggak bersalah ya, gitu kan? Iya. Ya, kamu benar-benar lebih parah dari binatang. Saya bilang. Ibu bilang gitu? Iya, jelas. Binatang loh, mengerti loh, kasih sayang sesama, tidak menerkam sesama, tidak memakan sesama. Ini mah udah rampok, benar-benar perlahan-lahan mau bunuh diri kita dia. Ibu bilang gitu? Iya. Terus apa katanya? Terus akhirnya dia bilang sudah puas. Oh bilang gitu? Iya, kesel nggak? Ibu jawab nggak? Udah gitu belum? Saya bilang, saya bilang puas. Saya tidak akan puas. Iya.
Dia bilang sampai kapan? Iya. Sampai kapan? Sampai uang saya balik. Kalau uang saya tidak balik, saya tidak akan puas. Terus jawabannya? Terus dia, dia terus memojokkan saya. Iya. Tunjuk polisinya, penyidiknya. Polisi ditunjuk udah diapain maksudnya? Suruh rekam. Oh, bilang gimana? Gimana? Iya, rekam. Dia, saya mau lapor balik, dia omongin saya perampok. Dia bilang Nunjuk perintah polisinya? gitu. Iya, Polisi mau diperintah nggak? Kan bukan anak buahnya nih. makanya itu Nggak direkam kan? Polisi nggak rekam. Oh iya, karena bukan anak buahnya, masa? Iya. Pas sampai polisi yang rekam? Iya, tapi itu polisi malah seolah-olah ikut-ikutan sama dia. Gimana bilang apa? Bu, iya loh Bu, saya bisa lapor ibu balik. Lah, polisi bilang gitu? Iya, Kok bilang gitu? Kan emang polisi siapanya dia? Kan penegak hukum, gimana sih Bu? iya, makanya itulah membuat saya lebih curiga lagi Iya. kan. Seharusnya dia penegak hukum, ya, melindungi yang benar, bukan melindungi yang bersalah kan? Kan yang benar sama yang salah, sekarang belum asas praduga bersalah, tak bersalah nih, masih belum ada putusan kan? Iya. Tapi dia ngomong begitu, saya bisa laporin itu. Iya, dengan alasan bahwa saya pernah chat dia lewat WA. Nah, ini kan tersangka udah 2 tahun berkeliaran nih. Saya udah bolak-balik ke Barreskrim, udah tanya 20-an kali lah ya nanyain kasus ini. Apa jawabannya waktu sebelum ditangkap nih? Ya, jawabannya, Bu, belum lah. 2 tahun nih ya, 2 tahun nih? Iya. 2 tahun ya Jeff? Betul. Iya. Bu, belum. Beresin berkas lah apa. Lalu saya juga tanya jaksa. Jaksa bilang, Bu, berkasnya mah aduh seperti Pak Alvin bilang itu sampah, nggak diberesin sampai terakhir ya bulan 2 bulan lalu lah gitu kan. Bu, sampai sekarang kita nggak perizinkan berkas kasus Indosuria itu masuk. Karena itu nggak ada apa-apanya, Bu. Jadi kita dari depan aja lihat langsung ditolak, Bu. 15 triliun tuh padahal tuh. Iya. Udah itu Pak, saya bilang minta audit kan, tadi dia bilang, Pak, aduh caranya minta audit gitu, 6.000 korban gitu. Oke. Bolak-balik 10 kali saya hidup mati nggak bakal kelar deh cara begitu. Pak ya, saya nggak perlu mengajari kalian penegak hukum bagaimana jalankan tugas hukum lah ya. Saya bilang kalian tahu lah ya bagaimana cara-cara gitu kan. Nah, tolonglah Pak ya segera di PN 21. Bu, jaksanya bilang gini, pihak JPU ya, Bu, siapa yang jadiin dia tersangka? Kenapa dia nggak berani tahan dia? Nah, lalu saya balik lagi ke Barreskrim tuh, Mabes tuh. Nah, lalu saya ceritakan semua ke penyidik, saya suruh sampaikan ke atasannya. Nyampe nggak kira-kira? Mungkin, iya iya. Bu, saya sampaikan, saya bilang, nah, terus penyidiknya bilang, emang Ibu ke jaksa? Ya iyalah, bolak-balik ke sini ke sana. Kalian bagaimana sih di sana bilang sini bilang sana. Emang saya gosokkan suruh bolak-balik saya bilang gitu. Saya marah-marah di situ ya. Nah, terakhir yang itu ya, yang tanggal 8 itu ya, kembali ya. Nah, itulah saya bukannya saya lancang atau pencemaran nama baik terhadap Mabes Polri ya. Itu polisi yang tertinggi di Indonesia. Penyidiknya bilang sendiri begitu loh. Bu, kita sih polisi yang tertinggi di Indonesia loh. Kita nggak mungkin mau jelekkan nama kita. Oke, saya setuju. Iya dong, harus dong. Tapi perkataan harus perbuatan sesuai dong. Iya, ya, kita lihat aja nanti. Nah, bener nggak? Iya. Selama 2 tahun ini perkataan kalian tidak sesuai. Selama 2 tahun ini ya. Ya. Nah, itulah membuat saya sebagai masyarakat ya harapin keadilan tidak ada. Jadi itulah membuat saya emosi. Bukan saya lancang atau mau pencemaran nama baik. Saya bilang otak orang bodoh bisa berpikir Bahwa 2 tahun ini kalian nih jadikan perampok ini ATM berjalan nih tersangka ini. Saya cek di chat dia begitu. Oh, chat di chatnya, oke. Di chatnya. Terus ya saya juga bilang nggak boleh loh cara begitu loh ya. Itu dosa, uang haram loh, nggak boleh dinikmati, nanti tanggung jawab berat di neraka. Lalu itulah alasan Pak Kanitnya bilang mau laporin saya balik gitu kan. Nah, saya dilaporin nggak Ibu? Sampai sekarang sih enggak. Enggak, iya. Ya saya bilang Pak, Bapak sebagai penegak hukum nggak perlu dah berdebat sama saya dah. Iya. Saya rakyat biasa yang nggak ngerti hukum, yang mencari keadilan. Tolong jangan berdebat lagi sama saya. Saya sudah cukup menderita. Oke. Dia bilang gitu. Apa katanya? Lalu dia diam.
Terus akhirnya dia masih ngoceh-ngoceh, saya bilang, udah gini aja Pak, kalau Bapak merasa enggak bersalah nih, sumpahan saya bertanggung jawab. Iya. Karena karma, ya kutukan tidak pernah salah alamat. Oke. Saya bilang gitu, ya. Terus sih udah itu kembali lagi ke perampok Hendrik Surya nih, masih ngotot-ngotot mau laporin saya kan. Oh, bilang apa tuh? Mau laporin balik terus Iya, ke saya kan. Iya, iya. Nah, saya bilang, kamu masih gagah ya, masih berani ngomong begitu ya. Oke, uang saya sudah dirampok semua, ya mau dilaporin balik. Oke, sekarang kalian polisi, penyidik, Pak Kadek semua keluarin pistol. Saya kasih nyawa saya ke dia. Bilang gitu Ibu? Iya, saya bilang, saya kasih nyawa ke dia. Iya. Akhirnya dari situlah mereka baru bubar. Bubar. Iya, Karena Ibu berani lantang tuh. iya. Iya. Ya saya bukan menantang karena Iya, saya iya. mau bikin Iya, ribut iya, ya. ngerti, saya ngerti posisi Saya Ibu. mau keadilan ini benar-benar ditegakkan. Saya bilang sama Pak Kanit ya, ini negara hukum loh Pak. Oke. Kalau andai kata justru Ibu yang dilaporkan atas dugaan dari pencemaran nama baik, tadi Ibu bilang rampok, Ibu akhirnya jadi terlapor nih. Dilaporkan? Iya, Iya, iya. dilaporkan. Dia tersangka. Ibu takut nggak? Enggak, kenapa harus takut? Iya. Saya kan mau mencari keadilan. Hmm. Demi keadilan. Hmm. Ini kan negara hukum. Hmm. Kenapa harus dia takut? Hmm. Saya udah posisinya udah dirampok, ditindas, Hmm. dicepit. Hmm. Oke. Apa mau dicekik lagi? Iya. Saya lera, saya udah bilang nyawa mau nggak? Saya Oke. kasih kok. Tapi korban yang dilaporkan sama HS itu udah ada. Oh, apa? Berapa orang? Sangat banyak. Yang Puluhan. dilaporkan. Makanya korban justru dilaporkan. Iya. Dilaporkan. Atas dasar Pak Alfi mungkin tahu ceritanya. Pencemaran IT, nama baik. IT. gara-gara apa? Jadi udah ada apa namanya salah satu kepala marketingnya dilaporin sama salah satu yang punya dapur Solo tuh Nyonya Swan itu juga sempat dilaporin Gara-gara? di Polda pencemaran nama baik. Gara-gara bilang apa dia? Ya nagih uang mereka balik. Loh, nagih kok ditaporin? Nah itu dia nagih kan mungkin dalam nagih ada marah-marah. Nah dalam marah-marah itu yang sudah bilang saya bukan pemiliknya. Pemiliknya tuh kalian gitu kan. Jadi kalau atas dasar situ. dasarnya itu ya. Bahkan ada seorang lawyer yang belain ada lawyer namanya Sukisari itu dilaporin juga sama si Henry Surya Gara-gara? di Polda Metro jadi tersangka, sudah disidangkan diputus bersalah. Apa yang dilakukan lawyer itu Di pada saat situ. itu? Dia cuma mengedukasi ke korbannya, Iya, kepada iya, kliennya iya, kan. iya, Jadi Bang. misalnya kalau yang namanya dia tersangka kan dia mungkin bilang ada sesuatu yang mungkin menyudutkan lah. Tapi kan edukasi dia di grup kliennya itu. Oke, jadi sekarang apa nasibnya Nah, itu lawyer ini? dibilang dibuat ke umum, padahal yang nyebarin kan nggak tahu siapa. Akhirnya nasib lawyer itu gimana sekarang? Vonis bersalah sama hakim. Apa? Dihukum? Mencemarkan nama baik. Penjara sekarang? Penjara 3 bulan. Kasihan amat. Itu dia, tapi masih banding. Itu dia, padahal bagaimana mencemarkan nama baik kalau terbukti orangnya itu penjahat. Tadi yang nyonya swim tadi gimana tuh? Nyonya Swan Hah? itu akhirnya damai. Damai. Ditahan aja kalau nggak salah 1 hari. Sempat di Waduh, saya nggak mau bela kalian lah. Saya nggak mau bela kalian, saya takut. Jadi di push juga. Saya juga emang nggak bela siapa-siapa. Nggak Saya di sini kan usah pendengar ya, takut. pendengar ya. Ya, 15 triliun bosku ya. iya. Tapi kan pada waktu itu HS-nya belum masuk. Oke. Ya, belum dia Nah, masih di luar. kalau berarti sekarang masuk, berarti yang laporan-laporan sebelum yang kayak tadi laporan balik tadi itu gugur demi hukum apa tidak? kan udah vonis hakim. Oke. Gimana bisa gugur? Nggak mungkin ya. Oke, tapi kenapa di kasus ini jarang orang yang speak up? Nah itu salah satu contohnya Ah. tadi kita udah bahas dari ownernya salah satu dapur Solo, ya kan? Itu kan sempat dipolisiin gitu, dilaporin balik malah. Sedangkan kita posisinya korban, ya kan? Karena ada hal-hal seperti itu, korban-korban Indosuria ini itu jadi nggak berani berbicara Takut. seperti ini, takut. Oh, jadi setiap ngelapor atau melakukan sesuatu malah dilaporin balik gitu. Takutnya dilaporin balik karena kita ibarat kata kita sebut lawan gajah. Kita duitnya nyemplungnya cuma berapa, dia pegang 15 T. Ya duit-duit kita yang buat ngelawan, gitu kan? Kita dipolisiin. Dia bayar lawyer pakai duit siapa? Orang Iya, dia iya. pegangin duit Iya. nasabah, duit Iya. kita sebagai korban. Iya. Dan sampai hari ini pun kita terima cicilan berapa? PKPU paling Iya. 500.000, Oke. 1 juta. Oke. Lah, kita Dari misalkan 12M tuh ya. Iya, Dari misalkan 12M cuma 12 100.000 miliar, ya. dicicil 1 juta nih, mau berapa ribu tahun? Emang manusia ada Iya, yang umurnya 1000? Tapi kasus ini nggak bakal jadi perdata nih.
kira-kira? Itu yang mereka mau justru seperti itu. Iya, Dia masa akan- mungkin nggak akan dialihkan ke perdata? Seharusnya tidak kalau hakimnya adil. Iya, harusnya kalau hakimnya Iya. adil tidak ya. Iya. Oke, kita lihat nih bakal Betul. adil apa tidak, harusnya adil ya. Iya. Kan Indonesia nih apalagi mau Seperti itu. apalagi kita mau 2024 nih, semua kan dipertaruhkan di sini kan. Benar. Tidak mau ada yang tercoreng kan, ya kita lihat ya. Betul. Ada lagi kalau Patricia Goh kan katanya disomasi. Somasi. Lanjutan dari somasinya apa? Lanjutan dari somasinya dia kurang lebih dipaksa ya Pak ya, dalam Dipaksa. di bawah tekanan lah, suruh tanda tangan surat bahwa Iya. dia tidak akan melakukan Perlawanan lagi di media. apa Tapi di kemarin media. akhirnya berani ngomong di Deddy Corbuzier. Karena dari sana ingkar. Iya. Mestinya dibayar setiap bulan. Oh. 10 kali 1M, kan uangnya 2M, katanya mau dibayar 1M. Iya. Baru 3 kali bayar, mandek selama sekian lama, Oke. berbulan-bulan kan Oke. kagak di tingkat baik. Oke. Sekarang menurut kalian kira-kira kasus ini akan berakhir gimana? Nah, itu. Feeling coba. Ya feelingnya sih kalau saya sebagai korban nih, ya bisa jadi kasusnya antara tenggelam. Kedua, kalau misalkan putusan pengadilan itu bisa jadi nanti takutnya kalau yang ngurusnya antara lawyer atau siapapun itu yang mengurus kurang oke, bisa diambil negara seperti kasus first travel. Oh, first travel bukannya dibagikan kepada nasabah nggak ya? Enggak. Enggak. Diambil oleh negara. Oke. Jadi kan kalau ini uang masyarakat, tapi ternyata yang ambil negara, lah itu kan nggak masuk akal gitu. Kenapa nggak dibalikin ke korban? Iya sih, bener juga. Hukumnya di mana? Di situ kejelasan hukumnya di mana? Nah, sebagai Kemudian kuasa juga iya. kemarin malam, baru bener kemarin malam saya lihat acara Hotman. Iya, Hot Room. Acara Iya. Hot Room, gitu. Hmm. Nah itu kan ditanyakan oleh Pak Hotman, ya, ditanyakan ada nggak sejarah histori di Indonesia kasus seperti ini, investasi bodong atau sejenisnya, Ponzi dan lain-lain ya. Ponzi dan lain-lain, itu putusan sidang uangnya atau asetnya dikembalikan kepada korban, itu belum ada. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Tapi sebetulnya secara hukum bisa. Secara hukum sebenarnya bisa. Bisa. Mas Uya. Jadi ada pasal 46 itu dibilang bahwa aset si tari itu nanti melalui putusan hakim akan dikembalikan, satu, apakah kepada orang yang berhak, dua, apakah dirampas oleh negara, atau tiga, dihancurkan. Oke. Kalau dirampas oleh negara kayak kasus first travel itu duitnya buat siapa jadi? Negara, Negara. Terus buat siapa? negara diambil kas negara. Udah gitu? Semua, iya. Tapi saya pernah lo tanya Iya. bulan kemarin tanya sama bagian JPU ya, orang Jagung sana ya, Pak, nanti itu hasil sitaan apakah kembali ke korban? Apa tidak? diambil negara? Jawabannya apa? Dia bilang, Bu, kita periksa dulu, ini ada kerugian negara nggak? Kalau memang nggak kerugian, nanti akan dikembalikan. Harusnya gitu. Iya, ya. dia bilang gitu. Nggak diambil negara, Pak. Enggak lah, Bu. Emangnya negara tukang rampok, Bu. Nah, itu dipegang ya omongannya ya. Iya, dia sendiri ngomong loh. Mungkin lah negara ngerampok rakyat. Iya, masa main ambil-ambil? Negara mah bukan perampok, Bu. Kayak kasus first travel itu nasabahnya nggak ada yang protes tuh. Justru mereka tuh nggak ngerti hukum. Iya. Mas. Jadi gini loh, Iya. hakim itu ketika dia terima, yang dia terima kan hanyalah berkas Iya. pidana. Iya. Si pelapor, misalnya si Iya. ibu pelapor, Iya, saya iya. pelapor, diperiksa. Klien-klien saya didata dong, namanya siapa, kerugian berapa. Iya. Tapi kan itu hanya sebagian dari total Iya. keseluruhan. Nah, kalau mereka nggak mengajukan, hakim kan nggak tahu ini Iya. uang siapa. Nah, Tapi kalau yang mengajukan, nah dalam first travel tidak ada yang mengajukan. oh tidak ada yang mengajukan Tidak sama ada yang sekali. mengajukan. Oke. Nah itulah Mengatur mestinya lah ya. lawyer harus mengarahkan ini ajukan ke kejaksaan. Oke, berarti dalam Ada kasus di ini, rentut itu. dalam kasus ini rame-rame yang merasa dirugikan, silakan mengajukan gugatan berarti ya. Harusnya gitu. Iya, ya? mengajukan permohonan. Permohonan. Iya, Ke iya. kejaksaan. Oke, oh beda jadi buat LP sama permohonan beda lagi nih ya. Beda. Oke. Karena kejaksaan atau polisi atau hakim, Iya. mereka nggak tahu ini uang siapa. Benar juga sih, negara juga orang nggak ada yang ngajuin permohonan. Iya. Iya. Nggak ada yang ngajuin permohonan, ada uang, dia bingung kemana ya. Udah. Tapi kasih kalau negara. yang first travel udah lewat nih, mereka mau ngajukan permohonan, bisa nggak? Oh, akan sangat sulit. Akan sulit, Iya. karena kita di Indonesia gitu. Karena Bagaimana? lawannya negara lah. Kan harus ajukan gugatan Iya, kan, iya, iya, PMA, iya, perbuatan melawan hukum. Iya, iya, Yang iya. digugat negara nih masalahnya. Oke. Dan itu udah putusan sampai MA kan. Oh ya udah susah lah. Jadi orang udah ngomong ke kiri disuruh bilang ke kanan, kan nggak enak dia Iya, biasanya. Iya. Oke. Ya udah kita lihat. Tapi menurut saya sih harusnya ya kalau Pak Jokowi udah bertitah pada bulan Februari kemarin berantas skema Ponzi, investasi bodong dan lain-lain, harusnya mungkin kasus ini nggak akan tenggelam. Mudah-mudahan ya Iya, Pak Jokowi mudah-mudahan. dengerin kasus Indosuria Oh ini iya juga. dong.
merugikan masyarakat 15 triliun supaya Pak Jokowi juga bisa melek begitu. Karena harus fair, binary option, robot trading, Betul. investasi-investasi seperti Betul. ini Iya. harus sama, ya kan? Perlakuannya sama Iya. terhadap tersangka, Iya. terhadap para korban, jadi tidak ada pembeda. Dan kalau ini, saya yakin negara kita ini negara yang Negara hukum. yang sangat seadil-adilnya, apalagi Iya. kita percayakan pada Pak Jokowi beserta jajarannya, Betul. jangan sampai ada yang tercoreng Iya. dengan apa ya, dengan perlakuan yang berbeda dalam dengan kasus A dengan kasus B beda. Kita percayakan ini sama Iya. seluruh petinggi-petinggi yang di atas. Iya. Kita harus yakin aja, optimis aja dulu, Amin. ya. Iya. Tapi kita sama-sama kita lihat kasus ini ke depannya gimana. Iya. Oke, sukses buat kalian semua. Terima Semoga kasih. kasus ini cepat selesai, Terima kasih Mas Uya. Terima ya. kasih. Semuanya dapat keadilan. Iya. Ya, Ya. betul. Oke, terima kasih banyak. Tapi tadi saya suka sama ibu pas waktu ibu tadi marah. Cocok ibu jadi pemeran sinetron, Bu. Ya. Wah, ya. Pemberani ibu ya. Oke, ya terima kasih banyak guys. Silakan komentar di bawah ini kalau punya kasus yang sama juga atau mungkin cerita-cerita sekitar kalian yang mengalami hal yang sama, investasi-investasi bodong yang lain atau skema ponzi atau apapun, silakan tulis di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.